sudah direcord. Nanti untuk teman-teman kelas hidrosfer yang belum hadir di Zoom bisa melihat rekaman ini gitu ya. Nah, nanti kalian bisa ulang lagi di YouTube, insya Allah upload di YouTube. Oke. Kalau suaranya agak-agak kurang jelas, mohon maaf karena kondisinya sepi sebenarnya, cuman mungkin ada agak suara-suara bising karena peralatannya nggak ada ininya, nggak ada filternya. Ya. Informasi yang pertama ya ini untuk pelajaran matematika itu di hari pertama ujiannya, yaitu tanggal 2 hari Rabu pekan depan. Selama 75 menit. Ada berapa soal, Ustadz? Ada 20 soal. Ada 20 soal. Soal yang pertama ada 4 soal sampai 5 soal itu Ustadz mau ambil di bab 5 yang terakhir yaitu tentang fungsi inverse. Nanti kita lihat ya di babnya. Terus sisanya 15 soal sampai 16 soal itu adalah trigonometri. Wah, tri itu 3, gono itu sudut. Jadi sudut 3 atau segitiga. Ustadz sudah buat rekaman gitu ya, sudah buat rekaman untuk pembelajarannya, yaitu rekaman kemarin ngajar yang kelas fenol, ngajar juga tadi pagi yang kelas silika, itu isinya sama. Nanti Ustadz upload aja, nanti tolong ditonton di YouTube-nya. Tetapi saya juga mau kasih jelasan langsung ke kalian agar lebih nyambung lagi, lebih paham lagi. Nah, kita nanti langsung coba ke kisi-kisi pengerjaan soalnya. Gimana sih Ustadz caranya mengerjakan soalnya? Gitu. Insya Allah kalau mengikuti, memperhatikan, insya Allah kita akan bisa. Ya, bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Kak. Oke. Ya, sekarang izin share screen. Bukunya belum dibuka. Matematika wajib. Yang di asrama bukunya ada yang ditinggal nggak nih? Buku semua pelajarannya? Nggak ada, Ustadz, di bawah semua. Di bawah semua ya. Kalau ditinggal, Ustadz mau nggak tahu? Pokoknya harus punya atau kalian punya filenya, punya foto-fotonya gitu. Karena kalau nggak punya nanti repot, belajarnya nggak bisa. Nah ini dia. Sudah terlihat share screen-nya? Ya, Ustadz akan ambil sekitar 15 sampai 16 soal. Yang mana Ustadz ambil, kemungkinan nomor 1 sampai nomor 16 ini keambil. Cuman ada yang nggak diambil nanti ya. Beberapa soal. Ini adalah evaluasi bab 6. Kita kan belum belajar Ustadz bab 6, iya karena memang belum sempat gitu ya. Maka itu Ustadz akan jelaskan singkat gitu ya tentang pengerjaannya. Untuk itu kita harus buka langsung ke rangkuman. Nih, rangkuman. Nih dilihat nih rangkuman. Nah, ini ada nih kayak gini nih ya. Rangkuman sama tabel ini nih. Nah, tabel ini nggak usah kalian hafalkan, tapi kalian harus mengetahuinya. Nah, apa itu trigonometri? Trigonometri itu adalah perbandingan antara sudut dan sisi segitiga. Itu trigonometri. Nanti ketemu namanya sin, cos, tan, nah gitu. Sin, cos, tan itu adalah perbandingan segitiga. Kita lihat lagi. Oke, ini Ustadz mau kasih tambahan nih, tambahan di ini. Sebentar ya. Nah, pada contoh ini, untuk setiap sudut siku-siku dia bilang. Apa itu segitiga? Segitiga itu ada berapa macam sih, Nak? Ada banyak macam ya. Ada segitiga sama kaki. Apalagi? Ada segitiga sama yang sisinya sama itu jadi apa itu? Sama
Sisi. Halo? Halo. Nah, ada juga namanya segitiga siku-siku atau segitiga Pitagoras namanya. Nah, cirinya dia ada sudut siku-sikunya ini. Berapa besar sudut siku-sikunya ini? Besarnya adalah derajat. ya 90 derajat. Ada derajat itu ada titiknya gitu. Kecil. Nah, oke. Sekarang ketika segitiga itu sudah mempunyai sudut siku-siku, maka jika di total sudut-sudut yang lainnya, ini kita namain aja sudut theta. Nah, theta itu begini. Yang ini kita namain sudut alfa. Gitu ya. Maka jika dijumlahkan sudut-sudut ini, sudut 90 ditambah sudut alfa ditambah sudut itu harus dikasih keterangan sudut ya. Sudut alfa ditambah sudut ini nah, set itu sudut. Alfa dan theta itu akan menghasilkan angka 180 derajat. Karena jumlah semua sudut segitiga adalah 180 derajat. Oke, ini pelajaran SMP-nya tuh. Kita buka lagi gitu ya, kita ulas lagi. Maka sudut alfa dan sudut theta ini kalau ditambahkan dia akan menghasilkan sudut 90 derajat. Oke. Pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Isi keterangannya. Sudah? Sudah. Oke. Silakan di-save. Nah, pada segitiga siku-siku ini ada pemisalan perbandingan lainnya yaitu sin alfa. Sin theta. Sin theta itu nama sudutnya theta ya. Sisi tegak dibagi sisi miring. Jadi kalau ditanya perbandingan sin theta itu berapa ya? Kita mau kasih angka nih di sini nih. Sisi miringnya itu adalah 10 di sini, 10 misalkan. Ini adalah 5 gitu. 5. Maka sin theta berbanding sama sin sisi tegak, dan sisi tegak itu 5 ya. Sisi tegak itu 5 dibagi sisi miringnya 10. 5 dibagi 10 berapa, Nak? 5 dibagi 10. 1/2. Oh, sin theta itu setengah. Berarti perbandingan sin theta itu 1/2. Masih ingat rumus Pitagoras enggak? Masih ingat nggak Pitagoras? Lupa. Nah, kita juga bisa cari alasnya menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini rumus Pitagoras itu cari itu alas itu sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan dikurang sisi tegak sitek dikuadratkan juga. Jadi akar 10 kali 10 berapa sih, Nak? 10 kuadrat ini? 100. 100. Dikurang 5 kuadrat berapa? 25. 25. 100 dikurang 25 berapa? 75. 75. Akar 75. Akar 75 jawabannya. Cuma kan nggak enak tuh kalau akar 75 aja. Kita sederhanakan. Jadi 25 dikali 3 itu 75 nggak sih?
Ya. 75 ya? 25 kali 3. Nah, 25 diakarkan. Jadilah dia 5 akar 3. Nah, jawabannya di sini adalah 5 akar 3. Nah, kita sudah harus mulai biasa dengan model angka-angka yang ada akar-akarnya seperti ini. Oh, jawabnya 5 akar 3. Gitu. Kalau ditanya cos theta, alas dibagi sisi miring. Alasnya berapa? 5 akar 3. Dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya 10. Sehingga didapat angkanya adalah 5 dibagi 10. 1/2 akar 3. Gitu. Sisi tegaknya apa, Tan? Sisi tegak dibagi alas. Sisi tegaknya apa? 5. Alasnya berapa? 5 akar 3. 5 dibagi 5 berapa, Nak? Coret-coret dong ya. 5 dibagi 5 kan 1. Oke. Sehingga jadinya adalah 1/akar 3. Ini boleh nggak kita sederhanakan? Akarnya nggak boleh di bawah, taruhnya di atas. Boleh. Dengan cara dikali 1. Sama dong, Ustaz. Berapapun dikali 1 hasilnya berapapun. Kita coret. Satunya ini kita ganti. Kita ganti jadi akar 3/akar 3. Sama nggak sih akar 3/akar 3 itu sama dengan 1? Sama kan ya? 2 dibagi 2 berapa? 1 jawabannya kan? 1 dibagi 1? 1. 10 dibagi 10? 1. Akar 3 dibagi akar 3 hasilnya pun akar 3. Sama dengan akar 3 dikali 1 jadi akar 3. Akar 3 dikali akar 3. Sat, nggak bisa Sat, saya itu akar-akaran. Pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Bisa itu. 3 akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah akar 9. 3 kali 3 kan 9. Akar 9 berapa? Akar 9 itu hasilnya adalah 3. Akar 9 itu 3. Jadi hasilnya adalah 1/3 akar 3. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Ustaz. Oke. Dicatat nih ya, dicatat. Nanti usah tanya lagi nih. Dicatat. Disimpan. Nah, kalau kotangan gimana, Ustaz? Kotangan itu kebalikan dari sin. Oh, sorry. Kebalikan dari tan. Kalau tan itu sisi tegak dibagi alas, kalau kot ini perbandingannya adalah alas dibagi sisi tegak. Kebalik. Jadi 5 akar 3 dibagi 5. Hasilnya adalah akar 3. Karena 5 bagi 5, 1. Gitu. 5 bagi 5, 1. Sekan juga sama. Kayak cos kebalikannya. Gitu. Dibalik aja. Jadi 2 akar 3 jawabannya. Kalau kosekan kebalikannya sin. Jadi jawabannya 2. Bentar ya, ada yang WA Ustaz. Oke, ada yang bisa yang mau ditanyakan enggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Ingat-ingat ya, sin dari yang di atas ini adalah setengah akar 3, tannya adalah 1/3 akar 3. Saya hapus ya. Nah, tadi kan kita sudah ini nih, ini setengah akar 3. Ini apa lagi tadi? 1/3 akar 3. Ini sudutnya sudut theta.
Gitu ya. Maka dari itu kita bisa lihat langsung tabelnya ini. Tabelnya ini. Lihat nih, tabelnya. Lihat angka sin setengah itu di mana sih? Oh, di sini sin setengah itu. Oh, rupanya sudut sin theta itu setengah itu adalah 30 derajat gitu. Apalagi tadi? Cos setengah akar 3. Oh, di sini yang sama. Oh, sudutnya sama juga ya. 30 derajat. Tan ini juga sepertiga akar 3. Oh, rupanya yang sudut tetanya itu adalah 30 derajat. Jadi yang kita sudah cari tadi, ini sudut ini tetanya itu adalah 30 derajat. Ini 30 derajat rupanya, Nak. Oh, 30 derajat. Kalau ini 90 derajat, maka ini berapa sih? Yang di sini alfanya ini? Berapa sudut yang di atas ini? Tadi hasil semuanya itu adalah 180. 180 dikurang 90 atau gini. Jumlah sudut alfa ditambah sudut theta itu sama dengan 90, Ustaz. Berarti kalau ini 30, ini pasti 60. Gitu. Pasti 60. Maka dia menghasilkan 60. Benar nggak sih ya kalau si alfanya ini 60 hasilnya lain tadi gitu ya. Contoh, kita tadi kan dapat sisi miringnya ini 10. Ini 5. Ini 5 akar 3. Kita mau buktikan sih. Sin 60 itu beneran nggak? Halo semuanya, masih aktif nggak nih ya? Masih Ustadz. Masih, Sin Ustadz. itu sisi tegak dibagi sisi miring. Sisi tegak kalau dia sudutnya dari sini, sisi tegaknya mana sih? Yang depan ini kan? Ya nggak? Kalau dibalik nih, jadi gambarnya kayak gini nih. Gambarnya kayak gini. Gambarnya kayak gini. Nah, tegaknya kan dia berubah nih. Ini alfanya. Nah, ini 5 akar 3-nya, ini 10 tetap, ini 5. Sisi tegaknya jadi 5 akar 3. Berarti 5 akar 3 dibagi 10. Berapa sih 5 dibagi 10? 1/2 akar 3. Sin 60 setengah akar 3. Bener nggak? Di tabelnya di sini. Sin 60. Sin 60. Ini dia. Oh, benar. Ini benarnya, Nak. Setengah akar 3. Inilah yang namanya sudut atau sudut-sudut istimewa. Nah, ya. Sudut-sudut istimewa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau gitu langsung lihat sudutnya ini aja, Sat. Iya, boleh. Gitu, boleh sekali. Sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh kalian lihat biar bisa dihafal, gitu ya. Dihafalin, seenggaknya tahu lah nyarinya di sini gitu. Yuk, kita sekarang nyoba ngerjakan contoh soal. Mana ya? Ini deh. Nomor 10 ya. Nomor 10. Di sini ada sekan 30. Nah, ini sekan 30. Coba bantu Ustadz untuk cari sekan 30 itu atau sek SEC, sek. Ini berapa sih nilainya? Ada yang bisa dibantu? Yang bantu Ustadz? Insya Allah bisa, Tat. Berapa sekan 30?
Ayo, berapa sekan 30? Bantu Ustaz. Halo. Ini kita udah mulai latihan, Nak. 40 menit habis. Oke. Kayaknya 10 menit lagi nih. Ayo. Nanti Ustaz upload pada ditonton ya, yang pengerjaan teman-teman yang lainnya ya. Oh, belum ada yang respon nih. Kalian bingung atau seperti apa nih? Jangan diam aja, Ustadznya jadi bingung. Bingung, Ustaz. Nah iya, makanya kalau bingung bilang, Ustadz bingung Ustadz, caranya gimana? Nih, caranya itu gini nak. Caranya gini, ini ada nomor 10 itu ada deretan angka nama-nama ya, nama-nama sudut, sekan 30, tan 60. Kalau begini tuh dikali ya, dikali. Nah, ditambah sin 45, kosekan 45, cos 30, cot 60. Cara nyarinya gimana? Perhatikan tabel yang tadi. Tabel yang tadi mana tabel yang tadi? Ini ya. Nih. Jadi kalian buka tabel ini di buku di rumah. Kalau Ustadz tanya, sin 30 berapa? Sin 30 lihat nih deretannya. Ini sin. Ke sini. Yang 30 mana? Oh ini. Oh ini, yang ini nih. Ketemu nih. Setengah jawabannya. Kot. Kot. Kot 60 ditanya. Oh sepertiga akar 3. Gitu. Kayak gitu nak. Bisa ngikutin? Bisa. Nah, tadi sekan 30 berapa? 2/3 akar 3. Gitu jawabannya. Bisa dipahami? Nah, sekarang coba bantu Ustadz. Karena Ustadz nggak bisa bolak-balik tabel begini. Kan soalnya ada di sebelahnya. Kalian sebutkan. Kalau saya tanya, tan 1, tan 90, 0 Ustadz. Oke. Apa? Tan 45, 1 Ustadz. Begitu. Ya, bisa ya? Biar kita terbiasa. Oke, nomor 10 nih, nomor 10. Sekan 30 berapa nak jawabnya nak? Tan 30, Ustaz. Sekan 30. Sekan 30. 2/3 akar 3. Oke ya, sebentar Ustadz kasih layar putih dulu. Berapa tadi? 2. Halo? 3 akar 3. 1/3 akar 3. Begini ya. Ya. Nah, dikali tan 60. Akar 3. 3. Itu kenapa ya ada yang mainan Google Assistant? Ditambah sin 45. Perhatikan ini cara jawabnya nak. Kalau kalian nggak bisa ini, nanti nggak bisa jawabnya. 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2. Kosekan 45. Akar 2. Ditambah cos 30. 1/2 akar 3. Cot 60. 1/3 akar 3. Nah, selanjutnya kalian kalikan ini. Nah, ini dikalikan masing-masing ini. Karena ada tanda titik nih. Tanda titik itu tanda kali artinya. Kalau dia dihubungkan begini, nggak ada apa-apanya itu sama dia. Tanda kali juga antara cos dan cotnya. Hasilnya dikalikan. Sekarang 2/3
akar 3 dikali akar 3. Nah, akar 3-nya saya dikali. Akar 3-nya saja yang dikali. Berarti ini ditulis 2/3. Akar 3 dikali akar 3 berapa, Nak? Akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. 3. Nanti ini bisa kita coret-coret nih. 3 dibagi 3. Gitu. Ditambah. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti. Nanti yang lainnya. Ya Ustadz. Bisa dipahami, yang nggak ngerti langsung bilang, jangan diam. Kalau diam aja Ustadz nggak paham kalian ngerti atau enggaknya. Jadi harus jujur, belajar itu jujur. Belum paham, katakan belum paham, sudah paham, katakan sudah paham. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Oke, sekarang 1/2, akar 2 dikali akar 2. Akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. 2. Nah ini bisa nih 2 dibagi 2 itu 1. 1. Ditambah 1/2 dikali 1/3. Akar 3 kali akar 3 sama ya. Akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. 3. Nah, habis itu kita 1. coret 1. Sisanya angka berapa nih? Angka 2 ditambah 1 ditambah 1/2. Hasilnya berapa? 3 ditambah 1/2. atau 3 ditambah 1/2 itu kan setengah ya, 0,5. 5. Nah, jawabannya 3,5. 5. Tuh ya, ada nggak jawabannya di sini 3,5? ada nggak? Nggak ada jawabannya. Nah, oleh karena itu kalian cari sendiri yang mana yang sesuai. 3,5 itu cari yang sesuai. Yang A itu 3 dibagi 2, 1,5. Bukan 3,5. Kalau ini setara ini. 5,2. Ya, cari sendiri ya kalau gitu ya. Cari sendiri. Saya nggak mau kasih tahu yang mana, yang penting kalian sudah dikasih tahu jawabannya, tinggal cari perbandingannya yang mana. Pakai kalkulator, boleh. Pakai kalkulator, boleh, silahkan. Sekarang saya mau cek yang nomor 11. Yang nomor 11 gimana Ustadz? Ini ada kuadrat-kuadratnya, nggak masalah. Nggak masalah. Ini 3 nih sekarang nih, 3. Dikali, nah ini dikali nih. Artinya dikali. 3 tulis aja 3 karena angka. Tan 45 berapa? 1. 1. Tapi di sini ada kuadrat, baru dikuadratkan. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Oke, ini waktunya sebentar lagi habis. Ustadz izin keluarkan, nanti kita masuk lagi ya. Bisa dipahami? Saya cek dulu nih. Ada Gina, Gladys, Rizka, Farisa, Faiha. Si Naila sama si ini mana kok ngilang? Nggak ada sinyal katanya Ustadz. Orang di Bandar Lampung kok nggak ada sinyal? Bukan Naila, Firda katanya wifi-nya mati Ustadz. Oh. Seva juga Alifa sinyalnya juga nggak ada. Nih Alifa. Udah ya, bentar ya, keluar dulu ya. Nanti masuk lagi. Kita jeda.